Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatonah, dan juga kelas 1 Sidik. Selamat datang lagi, selamat berjumpa kembali. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan juga bahagia. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari masih di tema 5 pengalamanku dan juga masih di subtema 2 pengalaman bersama teman. Hayo, siapa yang punya banyak teman di rumah? Nah, pasti banyak pengalaman bersama teman ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Oke, pada pagi hari ini apa yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama bahasa Indonesia. Kita akan belajar KD 3.8 tentang ungkapan permintaan maaf, dan juga yang kedua mata pelajaran SPDP KD 3.3 tentang meniru gerakan tumbuhan dalam tarian. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia ya. Tadi bahasa Indonesia KD 3.8 kita akan mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, kira-kira apa itu ungkapan permintaan maaf? Jadi anak-anak, ternyata ungkapan permintaan maaf itu ternyata memiliki makna ketika kita mengungkapkan rasa bersalah kita atau kita mengakui kesalahan kita kepada orang lain, sehingga nantinya kita ingin dimaafkan oleh orang tersebut. Nah, permintaan maaf itu bisa dilakukan secara lisan ataupun dalam hati. Tapi baiknya memang langsung secara lisan ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, baiknya kita langsung minta maaf ke orang itu supaya saling memaafkan. Jadi orang yang akan kita mintai maaf itu juga akan memaafkan kita, harusnya ya. Nah, selanjutnya kira-kira ciri ungkapan permintaan maaf itu seperti apa ya? Nah, jadi ciri ungkapan permintaan maaf ini nanti terdiri dari dua hal, baik itu dalam penulisannya maupun cara pengucapannya. Yang pertama tentunya ketika kita akan mengungkapkan permintaan maaf harus menggunakan kata maaf. Ya. Kemudian yang kedua diucapkan dengan santun. Nah, kalau orang meminta maaf itu harus dengan kalimat yang santun, baik itu dalam penulisannya atau dalam pengucapannya. Tidak perlu marah-marah. Kemudian yang ketiga mudah dimengerti. Jadi ketika kita akan mengungkapkan permintaan maaf, langsung saja maaf ya, kenapa kok? Kemudian dilanjutkan dengan alasannya, jadi mudah dimengerti seperti itu. Kemudian yang terakhir diucapkan dengan tutur halus dan juga lembut, hampir sama dengan santun tadi. Jadi ketika kita akan mengungkapkan permintaan maaf, sebaiknya hati-hati, kemudian dengan nada yang lembut seperti itu, tidak perlu terburu-buru seperti itu. Karena biasanya anak-anak itu kalau sudah jahil dengan sesama temannya itu susah untuk minta maaf. Nah, jadi orang yang mau memaafkan temannya itu adalah orang yang berjiwa besar. Nah, Rasul saja mengucapkan kalau misalkan orang yang paling kuat, orang yang paling baik itu adalah orang yang mau meminta maaf dan juga orang yang mau memberi maaf. Nah, jadi kalau anak-anak merasa pernah berbuat yang tidak baik, baik itu kepada orang tua atau teman, jangan lupa segera minta maaf. Oke, yang kedua, apa ya kira-kira manfaat dari saling memaafkan? Nah, yang pertama, ketika kita saling memaafkan itu terlepas dari rasa bersalah. Jadi ketika kita mengungkapkan permintaan maaf kepada orang lain, jadi rasa bersalah kita berkurang seperti itu. Yang kedua, bisa menyelesaikan permasalahan, karena dengan saling memaafkan berarti masalah dari orang yang tadinya saling bermusuhan itu selesai. Dan yang terakhir, bisa menjaga kerukunan. Jadi dengan permintaan maaf, dua orang atau beberapa orang yang tadinya
saling marahan, nah itu menjadi rukun karena saling memaafkan. Kemudian kira-kira dalil minta maaf itu ada tidak ya? Tentu saja ada. Nah, jadi kita sebagai muslim itu ketika kita merasa kita memiliki salah, segeralah minta maaf. Tidak perlu menunggu ketika Idul Fitri, apalagi kepada orang tua, ibu, bapak, mama, papa, ayah, bunda. Kalau misalkan anak-anak punya salah, segeralah minta maaf. Kalau punya salah dengan saudara kalian, baik itu kakak atau adik, segeralah minta maaf. Karena salah satu dalil yang ada di sini adalah surah Al-A'raf ayat 199 ya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang tidak baik, maksudnya seperti itu ya. Jadi untuk minta maaf itu adalah hal yang sangat baik, tidak perlu malu ketika kita merasa bersalah kemudian harus minta maaf, itu tidak perlu malu. Nah, di sini ada suatu percakapan. Jadi Siti dan teman-temannya sedang bermain di rumahnya Siti. Tiba-tiba terdengar suara Benny dan Udin yang sedang berebut mainan. Nah, ini nanti di sini dalam permasalahan ini nanti akan ada permintaan maaf. Nah, karena Siti mendengar pertengkaran Udin dan Benny, akhirnya Siti datang dan melerai mereka. Siti tanya nih, ada apa Udin dan Benny? Mengapa kalian bertengkar? Kemudian Udin menjawab, Benny merusak rumah-rumahanku. Kemudian Benny jawab, aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku. Siti kemudian berkata, jangan bertengkar teman-teman, bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Udin kemudian menjawab, kamu benar Siti, kita bisa membuat satu rumah yang besar Benny. Kemudian Siti berkata lagi, betul, ayo sekarang kalian bermaafan. Kemudian Benny menjawab, maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Udin pun berkata, iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu, ayo kita main lagi. Nah, kalau digambarkan itu seperti yang di sini nak, jadi ada Udin dan juga Benny. Mereka saling memaafkan karena tadi saling berebut mainan sehingga ketika berebut mainan mereka berkata-kata yang teriak-teriak seperti itu. Jadi mereka berteriak-teriak ketika sedang berbicara sehingga mengganggu permainan. Kemudian akhirnya karena dibantu oleh Siti ditenangkan, akhirnya Benny minta maaf kepada Udin. Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu tadi ya. Kemudian si Udinnya menjawab, iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, anak-anakku, ketika kalian sedang merasa marah, itu cobalah untuk tarik nafas dulu ya. Kemudian setelah itu ucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Setelah itu coba tenang dulu, tidak perlu memperhatikan orang yang membuat kita marah ya, seperti itu. Nah, materi yang kedua itu adalah SBDP. Nah, dalam SBDP tadi kita akan mempelajari tentang meniru gerakan tumbuhan dalam tarian. Baiklah, kira-kira bagaimana maksudnya? Jadi anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita itu terdapat banyak sekali tumbuhan. Nah, jadi ada tumbuhannya misalkan pohon, bunga, kemudian tumbuhan yang lain. Dan beberapa tumbuhan itu, bukan hanya beberapa ya Nana, jadi semua tumbuhan itu dapat bergerak ketika ditiup angin. Nah, misalkan dalam sebuah pohon ketika ada angin yang bertiup, maka daun-daun yang ada di pohon itu akan melambai-lambai. Kemudian dahan dan ranting dalam pohon juga akan bergoyang. Nah, jadi dari gerak tumbuh-tumbuhan tadi, kita dapat menirunya menjadi sebuah tarian yang sederhana. Kalau misalkan kita meniru gerakan tumbuhan itu, kaki kita tetap diam di tempat ya, dan hanya tangannya saja serta tubuh yang kita gerakkan. Baiklah, nah di sini beberapa gerakan meniru tumbuhan. Nah, misalkan ya, ini yang pertama adalah meniru gerakan tumbuhan yang rendah. Kemudian meniru tumbuhan yang tinggi. Ada juga ini meniru tumbuhan yang bertangkai lebar. Kemudian ini bertangkai yang sedang berayun-ayun.
Kemudian ini ada yang meniru tumbuhan menjulang ditiup angin, dan yang terakhir meniru gerakan menguncup. Nah, di sini ada lagu yang nanti akan kita gunakan untuk mencoba meniru gerakan tumbuhan supaya anak-anak sambil mengingat-ingat ya. Jadi lagunya seperti ini dengan nada menanam jagung ya dari Ibu Sud. Tugas untuk hari ini yang pertama bahasa Indonesia mengerjakan buku pendamping tematik 1E halaman 43 evaluasi kedua, dan yang kedua SBDP membuat video menirukan gerakan tumbuhan seperti contoh dari guru. Nah, untuk maksimal pengumpulan tugas yang bahasa Indonesia itu Jumat 22 Agustus 2021, sedangkan untuk SBDP ditunggu sampai pekan depan, yaitu hari Rabu juga ya. Jadi 1 minggu untuk tugas yang SBDP ini 1 minggu ya. Kalau ini kan kalau yang bahasa Indonesia maksimal pengumpulan tugasnya sampai Jumat, sedangkan yang SBDP 1 minggu. Jadi Rabu minggu depan yaitu sekarang tanggal 20 ya. 20 tambah 7 berarti tanggal 27 Januari. Ini kenapa Agustus ya, Bu Fia baru sadar 22 Januari ya. Ini maksimal pengumpulan tugasnya 22 Januari 2021 untuk yang bahasa Indonesia. Yang SBDP maksimal 27 Januari 2021 ya. Mohon maaf atas kesalahan pengetikannya. Baiklah, untuk hari ini cukup sekian dulu anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan materi pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kondisinya baik di rumah maupun ketika di luar rumah, dijaganya dengan memakai masker. Tapi kalau misalnya tidak terlalu penting, mohon untuk tetap di rumah ya. Baik, kalau begitu Bu Vivi pamit. Tetap semangat, salam untuk orang tua di rumah. Jangan lupa sebelumnya kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Vivi, mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.